Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Sadayana. Perkenalkan, nama saya Reza Rivel Akbar, pemilik bisnis sablonbogor.com, usaha di bidang konveksi dan sablon. Sebelum saya menekuni dunia sablon, saya sudah beberapa kali sang mantan dalam tanda kutip itu mantan bisnis, ada jual pulsa, distributor jam juga, dan aksesoris, sampai jual mutiara, door to door ke ibu-ibu di komplek, jadi brokerpreneur, dan sempat juga buka angkringan, dan akhirnya digusur karena keluar perda nggak boleh jualan di taman. Pengalaman saya berbisnis sebelumnya atau sang mantan dalam tanda kutip, itu saya dapat kesimpulan yaitu bisnis harus kita pahami setiap alur prosesnya dari hulu sampai hilir. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ambil kursus sablon setelah membaca buku Feng Shui Ibu Kosan. Feng Shui sebenarnya itu saya bukan keturunan Tionghoa, tapi sebagai media saya untuk mengafirmasi atau meyakinkan diri bahwa pilihan bisnis sablon ini cocok untuk saya. Dirinya Sablon Bogor bertepatan di tanggal 14 Agustus 2012, itu bertepatan dengan hari pertama saya mengikuti kursus sablon di Lukas SPS Bandung. Nah, itu pada H-7 kalau nggak salah, H-7 Lebaran, tadinya uang untuk tiket pesawat dikirim oleh orang tua 2 juta untuk mudik, tapi saya urungkan niat mudik, tapi jadi ngambil kursus sablon untuk modal awal belajar. Nah, sebelumnya juga kamar kos disulap menjadi tempat produksi, menerima tamu kadang untuk siang. Nah, untuk malamnya kita pakai buat istirahat, numpang jahit di tempat orang, sampai akhirnya bisa memiliki kantor dan workshop sendiri sampai saat ini. Ketahui di dunia bisnis sablon dan konveksi itu bagaikan jamur di musim hujan, karena setiap tikungan ada, tidak cuma masakan Padang ya atau rumah makan Padang. Sablon tuh banyak sekali di Indonesia, khususnya di Bogor, tapi kami membawa sebuah keunggulan tersendiri dari Sablon Bogor, yaitu yang pertama layanan konveksi satu atap, itu dimana proses dari nol sampai selesai itu dikerjakan dari satu tempat. Nah, kenapa bisa satu tempat? Keunggulannya kita bisa kontrol dari segi produksi, kemudian produk cacat, segala macamnya bisa dikontrol dengan full. Nah, selain itu juga kita juga didukung dengan tim manajemen yang handal. Jadi biasanya sablon di tempat lain cuma tukang sablon jadi bos juga kadang, jadi tidak memiliki manajemen yang baik. Nah, kami memiliki manajemen yang baik, ada sales, ada marketing, dan lain-lain, ada HRD juga bahkan di Sablon Bogor untuk mengurusi tim kami di sini. Sablon dan konveksi sebenarnya menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena bisnis yang serupa di Kota Bogor khususnya itu sangat menjamur sekali, bagaikan jamur di musim hujan. Tapi kita membawa sebuah keunggulan-keunggulan, beberapa keunggulan yang bisa membedakan kami dengan tim yang lainnya. Salah satunya itu kami memiliki tim manajemen yang handal, ada sales marketing, kemudian desain grafis, ada HRD, keuangan, finance, dan lain-lainnya, itu benar-benar termanage dengan baik demi memberi kepuasan terhadap pelanggan. Keunggulan yang pertama yang itu layanan konveksi satu atap, kita mengerjakan dari proses nol sampai selesai untuk satu produk itu dikerjakan di satu tempat, dimana bisa kita kontrol dari segi kualitas, deadline, kemudian jumlah produk cacatnya, sebagainya bisa kita kontrol dengan maksimal. Kemudian yang keunggulan ketiga, kita biasa menggunakan sistem jemput bola, di mana konsumen di sekitar Bogor bisa kita samperin atau kita datangin, agar konsumen tidak punya alasan lagi tidak sempat ke workshop kami atau yang lainnya gitu. Pada awalnya kami di sablonbogor.com hanya menerima jasa sablon saja, jasa sablon, kaos diambil ke orang, kemudian sablon. Nah, seiring berjalannya waktu, konsumen makin datang, makin banyak
membawa berbagai macam masalah dalam tanda kutip. Akhirnya lahirlah produk-produk yang hingga saat ini kita tawarkan. Yang salah satu antara lain produknya ada kaos oblong, kemudian kaos kerah yang bisa langsung dibordir di tempat kami. Kemudian ada kemeja juga, itu banyak sekali jenisnya. Nah, ini kita bukan kita yang menawarkan tadinya. Ada konsumen yang datang, bisa bikin kayak gini nggak? Kemeja kayak gini, kita lihat, akhirnya kita diskusi sama produksi, bisa akhirnya jadi sebuah penawaran ke konsumen. Kemudian ada jaket bomber, jaket double set yang bisa dibolak-balik, jaket parka, macam-macam, banyak banget. Kemudian ada hoodie zipper, ada yang hoodie jumper bisa buat nutup, ada goodie bag, tote bag, celemek buat masak, topi, dan celana training atau biasa kita di sekolah itu seragam olahraga ya, setelan atas dan bawah. Oke, di Sablon Bogor sendiri saya dibersamai oleh orang-orang hebat sebanyak 9 orang. Nah, 9 orang karyawan terbagi di tim manajemen dan tim produksi. Jadi sebelum memulai pekerjaan, kami juga menerapkan budaya yaitu mengaji bersama, mengamalkan amalan. Ada 3 amalan yang kami jalankan setiap hari, itu surah An-Nas, kemudian Al-Waqiah, dan yang ditutup dengan istighfar untuk mohon ampun kepada Allah biar dimudahkan rezekinya. Kemudian setelah mengaji kita briefing pagi itu diisi dengan 3 point goals, 3 hal apa yang mau dikerjakan seharian ini. Kemudian setelah briefing semuanya satu persatu, satu hari itu kita gilir 1 orang karyawan untuk memberikan kuliah singkat selama lebih kurang 7 menit. Jadi hal ini kami lakukan agar teman-teman di Sablon Bogor dapat terus belajar dan berbagi ilmu dari hari ke hari. Untuk teknik pemasaran sendiri di Sablon Bogor, kita awalnya itu menggunakan teknik search engine optimization atau optimasi mesin pencari. Awalnya saya bisnis ini namanya bukan Sablon Bogor. Namanya yang benar-benar egoisme saya dengan rekan saya itu Air Maloja Screening namanya. Ternyata setelah kita riset di Google bahwa kata-kata Sablon Bogor itu sering sekali dicari oleh pengguna internet. Jadi kami mengganti nama bisnisnya jadi sablonbogor.com. Nah, ketika orang mencari atau konsumen mencari sablon di Bogor atau tempat sablon di Bogor, ya kita insya Allah bisa di halaman pertama Google itu memberi kemudahan kami dalam pemasaran. Jadi tidak hanya lingkup Bogor saja, karena internet kan seluruh Indonesia ya. Jadi pernah kami terima juga dari Melabo Aceh sampai ke Papua pernah. Jadi target pasar kami juga hanya ada 3 sih sebenarnya. Yang lainnya pecahannya aja. Yang pertama instansi pemerintah, yang kedua instansi swasta, dan yang terakhir komunitas. Saya berharap teman-teman yang menonton video ini bisa menghargai atau mencintai karya-karya produk anak bangsa dan membeli produk-produk hasil Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memberdayakan teman-teman pebisnis. Terima kasih.